Okay, let's go. Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan Nugroho, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, salah satu pimpin doa dulu ya. Wahyu ya Bapak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Okay, let's go. Alivia, Andini Dita, Anis, Arif, Aska, Cynthia, Destika, Devina, Devintan ada nggak? Diki ada, Eka, Erisya, Dila, Vina, Roma, Kanaya, Aji, Lia sudah sembuh. Jadi cabut gigi enggak? Sudah cabut. Yang dicabut berapa? Satu. Jadinya gigimu tinggal berapa? Yang hilang 2. Yang dicabut 1, hilang di jalan 1. Lucy tadi. Tadi orang tuanya WA saya, katanya mau jenguk kakeknya. Kemarin itu enggak. Kemarin itu jagong gitu loh, ada yang punya hajat gitu. Marfuah, Nova, Novita, Okta ada, Puncak, Puput, Randy ada nggak? Randy nggak ada? Saipul nggak ada? Sartono, Siva, Aisyah, Suci, Parong, Wahyu, Wisnu, Zulfa, kegiatan jeda ini banyak yang tidak masuk.
ada beberapa yang izin ke saya kayak Devina, Gita kemarin, terus apa lagi? Gila, Saya, Pak. Okta gitu. Saya, Pak. Pokoknya setiap hari ada yang WA saya minta izin gitu. Saya. Ya, kalaupun penipuan sing dosa kan kowe. Aku kan hanya mensukseskan penipuan kalian. Enggak, tapi saya yakin memang ada beberapa yang misal ada yang sakit gitu, ya enggak apa-apa lah. Ada yang TV rumahnya masih analog? Analog itu apa, Pak? Tabung, Pak. Ya gini ya, analog itu bukan berarti tabung ya. Jadi TV analog itu bukan berarti tabung. TV tabung dibuat digital pun juga bisa. Yang penting bukan tabung gas, tapi TV tabung. Ada yang TV-nya beruat? Ada. Baterai sinyal. Gambarnya, Pak. Karena sinyal-sinyal yang diterima itu adalah analog, tidak digital. Digital itu yang seperti apa? Digital itu seperti HP kalian itu loh. Itu digital. Jadi ketika streaming YouTube itu kalau tidak bisa dia muter, tidak beruat. Tapi kalau TV analog itu kalau sinyalnya dapat sedikit dia bisa tapi beruat gitu ya. Ada semutnya gitu. Tapi kalau analog dia macet biasanya, muter gitu. Tapi tidak beruat. Gitu. Itu ciri yang paling mudah. Jadi kalaupun kalian punya TV tabung di rumah itu bisa dibelikan set-top box. Ada yang dapat bantuan set-top box? Garuda kemarin. Yang di sini masih nonton TV di rumah? Kebanyakan sekarang pindah ke HP ya. Sama seperti saya juga. TV saya di rumah itu tabung gede. Setahun lebih nggak nyala karena rusak, memang rusak. Pergeseran zaman itu pindah dari dunia televisi ke HP. Kalau kita kaitkan dengan pelajaran kita, kalau televisi itu berarti dia multimedia yang tidak interaktif. Kenapa tidak interaktif? Karena dari TV kita hanya menonton, tidak bisa mengendalikannya. Berbeda dengan YouTube. Kalau YouTube kita bisa mengendalikan, apalagi TikTok. TikTok kita bisa bahkan kita bisa mengupload video kita sendiri. Kalau TV kan tidak. Kita tidak mungkin ngupload video kita di TV gitu loh. Hampir tidak mungkin. Tapi kalau di TikTok, di YouTube itu kan bisa. Memang perkembangan teknologinya seperti itu. Jadi bergeser dari yang tidak interaktif ke yang lebih interaktif. Kalau zaman dulu itu koran itu masih banyak yang kalau cari berita itu di koran. Tapi sekarang ada yang terakhir baca koran kapan kalian? SD. SMP. SD pas buat clipping itu, dipotong dileboknya di template gitu. Jadi memang dari percetakan ke dunia digital itu memang cepat sekali. Pertumbuhannya cepat sekali, tidak nyampe 20 tahun ini kan sudah. Padahal internet muncul mulai di Indonesia 2000 berapa? Sekarang sudah masif sekali. 2012 itu saya masih ingat itu sinyalnya masih E. Rata-rata masih G. Jadi tidak ada yang 3G gitu, nggak ada. HSDPA itu nggak ada. Materi kita masih sama dengan yang kemarin, jadi masih dengan style atau CSS. Sebenarnya CSS itu tipenya banyak sekali. Sub-subnya banyak sekali. Kemarin kita sudah buat apa kemarin? Box model. Jadi buat kotak biru dan hijau toh. Untuk hari ini kita masih ke style atau CSS. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua yang paling utama. Yang pertama tentang text formatting, jadi memformat teks. Kemarin juga kita sudah belajar sedikit, jadi merubah warna teks jadi biru, hijau, backgroundnya jadi hijau, biru gitu loh. Kita nanti terapkan di sini masih. Terus yang satunya ini adalah style pada image. Kemarin kalian buat image itu kan hanya tinggal dimasukkan gitu toh. Paling dirubah besar kecilnya gitu. Kita akan belajar lebih lanjut, jadi lebih satu tahap di atasnya. Intinya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini tentang formatting text dan image.
Fotonya siapa? Kemarin itu saya lihat-lihat di grup itu kok yang ada fotonya cuma ya ada beberapa yang lain kayak Marpuah ada, cuman Marpuah bukan fotonya sendiri. Terus ya maksudnya tidak terlihat. Terus saya cari-cari yang ada punyanya Wahyu, jadi saya ambil fotonya. Sama seperti kemarin. Jadi ini adalah tampilan kemarin saya buat seperti ini pakai HTML biasa. Jadi kalau kita pakai HTML biasa, itu kan ketika di play kita kasih image, dia kan bentuknya apa? Kalau image saja tanpa CSS bentuknya apa? Image-nya bentuknya apa, Kak? Bukan. Kalau kita masukkan image pada HTML, ketika dijalankan seperti ini, image-nya bentuknya apa? Bentuknya persegi ya. Jadi secara default gambar itu bentuknya persegi. Meskipun nanti ada PNG yang background-nya tidak ada, tapi bentuk dasarnya tetap persegi. Ini juga sama, fotonya Wahyu, bentuknya persegi juga. Kebetulan kemarin memang saya ambil dari foto profil WA-nya. Jadi bentuknya persegi pas, jadi benar-benar persegi, tidak persegi panjang. Terus yang di bawahnya itu kira-kira pakai tag apa? Yang Wahyu 12M3 itu. Pakai tag apa? Kemarin saya buat H1, tapi ternyata terlalu besar, jadi saya turunkan jadi H2 itu. Terus untuk yang nomor HP-nya kira-kira pakai apa? Pakai tag apa? Kalau kalian perhatikan, kalau H itu pasti dia lebih tebal. Tapi nomor telepon ini tidak tebal, meskipun dia kecil tapi tidak tebal. Kalau tidak tebal berarti dia pakai P saja. Tapi kalau tebal dia berarti pakai H. Entah itu H4 atau H5 atau H6. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum? Sekarang kalau di WhatsApp gambarnya bentuknya apa? Coba kalian buka WA-mu. Apa? Lingkaran. Terus perataannya rata kanan atau rata kiri? Yang WA kok. Yang WA, coba buka profilnya Wahyu. Dibuka profilnya. Ini kembali nih. Rata apa? Rata tengah. Namanya juga rata tengah. Nomor HP-nya juga rata tengah. Silakan buat dua kelompok. Satu kelompok 2 anak saja. 2 wae. Ada yang tidak dapat? Suci rentokne. Oh iya. Tak kemen mosok suci rentok terus. Ayo.
Tidak harus pakai fotonya Wahyu ya. Gini, saya jelaskan sedikit. Masa fotonya Olivia? Kalian boleh pakai SPCK editor yang kemarin. Kalian buat file baru. Jadi kan kemarin ada beberapa yang pemformatan itu toh. Kalian buat file baru saja supaya tidak bentrok. Jadi buat file baru terus nanti buat CSS baru juga. Pakai SPCK editor. Terus yang di sini fotonya kalian pakai bebas, tidak harus fotonya Wahyu. Fotonya Sartono juga nggak apa-apa. Sartono nggak enak tapi. Boleh pakai fotonya siapa saja. Terus namanya di sini bebas juga. Kalau kalian tuliskan nama kalian juga nggak apa-apa. Foto ini juga tidak harus foto ya, gambar juga boleh. Jadi gambar mobil, mau gambar apalah bebas. Bebas. Kira-kira nanti yang di format apa saja? Mulai dari atas apa? Image-nya apa? Bentuknya apa? Lingkaran ya? Lingkaran. Terus perataannya? Rata tengah. Di bawahnya tulisan? Dua. Kalau nanti image-mu besar, pakai H1 nggak apa-apa. Tapi kebetulan yang pakai fotonya Wahyu ini kecil. Jadi kalau saya pakai H1 terlalu besar, tidak enak gitu dilihat ya. Boleh pakai H1 atau H2 boleh. Terus dia sama rata tengah juga. Terus kalau kalian perhatikan warnanya ini sebenarnya tidak hitam ya. Jadi warna tulisan ini tidak hitam. Warnanya apa? Siapa sih merah mau? Ada yang tidak bisa membedakan warna? Abu-abu ya. Jadi ini grey atau abu-abu. Terus yang di bawahnya ini saya pakai P. Kalau kalian nanti misal pakai H4 atau H3 juga boleh. Yang penting nanti tampilannya agak ideal gitu ya, tidak terlalu besar salah satu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau belum silahkan dikerjakan. Nanti kalau bingung bisa ditanyakan. Silakan.
Gini ya, jadi gambarnya itu yang kalian cari yang kotak saja nggak apa-apa, nggak perlu PNG lingkaran. Sama seperti punyanya Wahyu itu tadi kan gambarnya aslinya persegi. Cuman kita pakaikan CSS supaya dia jadi lingkaran gitu. Jadi ada caranya. Lingkaran. 70%. Awalnya 50%. Cuman ini cek lonjong toh. Iya karena gambarmu kan panjang. Kalau gambarmu persegi, nanti ketika border radiusnya 50% dia langsung lingkar. Kalau itu ya penyet tetep kan bu ngene mau tekan gini. Di crop persegi dulu baru di lingkar.
ya? Coba cek. Bodinya langsung di center toh? Bodinya langsung di center. Jadi nanti semuanya rata tengah. Bukan green yang pengen. Ini salah, ini apa ini? Ini salah ini. Itu salah Pak. Bawah salah. Bukan ini loh, baris ke-8 ini grey-nya kok di sini, ini apa ini? Coba tegak lurus. Mana? Gambarmu juga gede. Ini. Di image ini, kan ini image loh. Kamu atur width sama height-nya diganti. Ada di sini. Sudah semua ya? Ada yang belum? Sudah. Saya minta salah satu untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Vina Koirunisa sama Siva. Ayo. Dipresentasikan yang CSS-nya saja. Kamu bacakan
ke teman-temanmu fungsinya apa, CSS-nya apa. Cuma dibacakan. Iya, ini kan body font size untuk apa, text elegant center untuk apa, kan wis ditulis kan. Coba perhatikan Vina dulu ya, yang CSS-nya saja. Ini yang dibacakan yang CSS-nya saja ya. Itu untuk ukuran font, text align center itu agar teks di tengah. Terus bagian image margin 20 pixel, 200 pixel, width 400 pixel, height 400 pixel, border radius 50%. Border radius berfungsi untuk membentuk lingkaran pada gambar. Section image border radius 100%, border 20 pixel. Satu kolom color green, dua color green. Color kan juga memberi warna. Ada yang ditanyakan? Silahkan ditanyakan kalau masih bingung. Apa? Section untuk apa? Volumenya kan dari cilik. Bukan Google apa nggak tahu Pak. Section image untuk apa? Section image untuk apa? Sebenarnya di sini di codingannya Vina ini section image itu tidak dituliskan tidak apa-apa karena di atasnya sudah ada image gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Lia tanya ora ya? Tanya ora? Tanya ora ya? Tidak? Kalau tidak silakan kembali. Dalam coding itu cara yang digunakan itu bisa bermacam-macam. Saya tadi lihat dari penyanyi Cynthia, Vina, Anis itu ada beberapa cara yang berbeda ya toh. Mungkin di punyanya Anis tidak seperti ini, punyanya Lia juga tidak seperti ini. Tetapi yang paling penting adalah endingnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi jalannya pakai mana saja boleh, yang penting hasilnya sama seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk membuat lingkaran tadi menggunakan apa? Border radius. Jadi border radius kalau dia bentuknya persegi, misal ini persegi ya. Persegi seperti ini. Kalau dia 50%, radius itu pinggirannya ini loh. Kalau kalian tuliskan cuma 10%, jadi nanti dia rounded. Jadi ujungnya ini tidak 90 derajat tapi dia melengkung. Ya. Itu kalau 10%. Kalau 20% lebih lebar lagi. 30% lebih lebar lagi. Sampai 50% berarti dia setengah atau 50%. Ini roundednya setengah, semuanya setengah berarti dia menjadi lingkaran. Awalnya seperti itu. Jadi kalau kalian pengen buat roundednya cuma sedikit saja, itu ya 5% atau 10% gitu. Atau kalian bisa menuliskan pakai pixel. Misal roundednya 150 pixel atau 10 pixel gitu bisa. Gitu ya. Saya ada soal latihan. Linknya saya kirim ke grup ya. Silakan dikerjakan. Soalnya tidak sedikit. Loh. Tidak banyak soalnya cuma 5 saja. 1. 5 pangkat 2. Ya Allah. Al tes seperti ini tidak usah nyontek, tidak usah nyontek temennya gitu ya. Supaya apa? Supaya kalian tahu, oh pemahaman saya tentang materi ini
seberapa gitu ya. Jadi lebih diutamakan kejujurannya saja, nggak apa-apa. Kalau masalah nilai itu gampang, yang penting kejujuran. Karena kalau nilai itu hanya berlaku di sekolah. Tapi kalau kejujuran itu kamu bawa kemana saja, dia bernilai. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri pertemuan hari ini, sampai bertemu di tahun depan. Iya kan? Apanya? Masuknya tanggal 2. Tanggal 1 Minggu, tanggal 2 Senin. Setelah penerimaan rapot libur. Iya, Sabtu. Itu ya. Liburnya 2 minggu. 3 minggu tuh, Pak. 2 minggu saja. 3 minggu, Pak. Kalau kenaikan kelas 3 minggu, tapi kalau per semesteran sing biasanya sopo 1 bulan. Oke ya, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.